6 tahun setelah Perang Pertama Korea dan Jepang, Yi Sun-shin diberhentikan dari tugasnya. Hal itu disebabkan karena ia telah menolak perintah raja untuk menghadapi musuh. Di mana hal tersebut ia lakukan karena tahu bahwa lokasi di mana ia diperintahkan sangat berbahaya dan berpotensi besar akan mengalami kekalahan. Belum lagi, ia sendiri tahu bahwa penugasannya tersebut adalah sebuah konspirasi dari mata-mata Jepang. Walhasil, itulah yang membuatnya diberhentikan dan dibawa ke ibu kota untuk disiksa. Sementara itu, pada bulan Juli tahun 1597, Angkatan Laut Korea yang dipimpin oleh Laksamana Won dihancurkan oleh Angkatan Laut Jepang. Saat itu, sebagian besar wilayah di Korea sudah ditaklukkan oleh Jepang, sehingga kini masih tersisa ibu kota yang menjadi sasaran Jepang selanjutnya. Dan untuk mengatasi hal itu, Yi Sun-shin akhirnya dibebaskan walaupun tanpa diberikan gelar militer. Namun meski begitu, Yi Sun-shin tetap siap dan mulai bergerak dengan merekrut tentara serta mengumpulkan senjata. Lantas Yi Sun-shin akhirnya mendapatkan 13 kapal dengan pasukan yang tidak seberapa, di mana dari 13 kapal tersebut 12 diantaranya adalah kapal yang berhasil selamat dari perang sebelumnya. Selain itu, Yi Sun-shin juga masih menyiapkan satu-satunya kapal kura-kura yang tersisa. Walhasil, dalam perang yang disebut pertempuran Myeongnyang ini, persiapan Yi Sun-shin sangatlah minim. Bahkan raja yang mengetahui hal itu akhirnya mengiriminya surat yang berisi perintah agar ia mundur dan bergabung dengan angkatan darat di ibu kota. Akan tetapi Yi Sun-shin meyakinkan raja bahwa ia memiliki alasan yang kuat, sehingga lebih memilih mempertahankan jalur laut sebelum Jepang menyerang ibu kota. Di saat yang sama, keputusan ini pun ternyata diketahui oleh anak buah Yi Sun-shin, di mana salah satu dari mereka yaitu Komandan Bai Sol sangat menentang keputusan itu. Ia mendesak agar Yi Sun-shin segera bergabung dengan angkatan darat sesuai perintah raja. Terlebih lagi, dikabarkan bahwa armada musuh kini mencapai 200 kapal lebih. Hal itu pun diperparah dengan rasa takut yang menghantui pasukan Yi Sun-shin. Bahkan dalam 10 hari terakhir ini sudah sekitar 50 tentara yang melarikan diri. 속 시원하게 얘기나 한번 해주시구려. 어디 젊은 장수들한테 한번 드러나 봅시다. 통제공께서 대체. Mendengar ocehan Komandan Bai Sol, Yi Sun-shin pun segera mengakhiri pertemuan tersebut. Sementara itu, terlihat Wakizaka Yasuharu dengan para pasukannya yang sedang melakukan pembantaian terhadap tentara dan warga sipil Korea. Ya, Wakizaka yang di perang sebelumnya kalah telak melawan Yi Sun-shin ternyata masih hidup. Dan untuk saat ini, ia kembali bertugas serta akan ikut andil dalam penyerangan selanjutnya. Namun saat anak buahnya akan mengeksekusi salah seorang di sana, tiba-tiba ya, ternyata penembakan tersebut adalah ulah seorang penembak jitu alias sniper yang bernama Haru. Yang tak lama kemudian datanglah atasan Haru yaitu Jenderal Kuroshima Michifusa, seseorang yang ditugaskan langsung oleh Hideyoshi Toyotomi untuk menghadapi Laksamana Yi Sun-shin. Sementara itu, di sana juga terlihat Junsa yang saat itu masih menjadi mata-mata untuk Korea. Di pelabuhan Jindo, daerah Byukpa yang merupakan markas Angkatan Laut Korea, Lim Jun-yong tiba dengan informasi terbarunya. Ia menginformasikan tentang kekejaman tentara Jepang ketika sudah menguasai suatu wilayah, di mana jika ada yang melawan, mereka tak akan segan untuk membunuh kemudian memotong hidungnya. Sedangkan untuk anak kecil dengan kejam, tentara Jepang menjadikan mereka sebagai target latihan. Selain itu, Lim Jun-yong juga membenarkan terkait armada Jepang yang kini melebihi 200 kapal. Mendengar hal itu, Yi Sun-shin kemudian menitipkan satu pesan yang ia tujukan kepada Junsa. Lantas berangkatlah Lim Jun-yong untuk menyampaikan pesan tersebut. Namun sebelum ia benar-benar pergi,
Kekasihnya yang tak lain adalah Jong Borum memberikannya jimat serta mengisyaratkan untuk hati-hati. Sebagai informasi bahwa penyebab Jong Borum saat ini bisu adalah karena ulahnya sendiri yang menggigit lidahnya saat terjadinya invasi Jepang yang pertama. Hal itu ia lakukan agar rahasia Angkatan Laut Korea tidak bocor ketika ia tertangkap. Pada akhirnya, setelah menerima jimat tersebut, Lim Jun Yong segera berangkat dan meminta Jong Borum untuk tidak terlalu khawatir. Di sisi Jepang, terjadi sedikit perseteruan antara dua petinggi mereka, yaitu Kuroshima dan Wakizaka, di mana Wakizaka yang sudah pernah menghadapi Yi Sun-shin secara langsung menghindari untuk melakukan penyerangan di laut. Sedangkan untuk Kuroshima sendiri, karena menimbang jalur laut lebih cepat untuk menuju ibu kota, ia memutuskan untuk menyerang lewat jalur laut. Lantas, pilihannya itu akhirnya lebih disetujui oleh Todo Takatora, seseorang yang memegang kendali langsung di bawah Hideyoshi. Keesokan harinya, markas Angkatan Laut Korea dibuat geger dengan dikirimkannya kepala-kepala tentara Korea. Dan benar saja, seperti informasi Lim Jun Yong sebelumnya bahwa mayat tentara atau bahkan warga sipil Korea yang telah dibunuh akan dipotong hidungnya. Dan hal itu pun kini terlihat nyata di depan mata mereka. Bahkan untuk menakut-nakuti mereka, tak lupa Kuroshima yang mengirimkan kepala tersebut menuliskan pesan bahwa kalian akan mengalami nasib yang sama. Hal itu pun sontak berhasil menanamkan ketakutan yang semakin menjadi di sisi Angkatan Laut Korea. Sementara itu, Wakizaka yang mengetahui hal itu memarahi Kuroshima atas tindakannya itu. Ia mengatakan bahwa hal tersebut hanya akan memperburuk keadaan. Di samping itu, Yi Sun-shin bukanlah lawan yang lemah yang bisa ditakut-takuti dengan cara itu. Mendengar hal itu, Kuroshima justru menganggap Wakizaka terlalu melebih-lebihkan tentang Yi Sun-shin. Tak sampai di situ, Kuroshima juga mengatakan bahwa Wakizaka kini telah menjadi seorang pengecut setelah kekalahannya di Laut Hansan. Mendengar hal itu, keributan pun tak bisa dihindari. Di sisi lain, Angkatan Laut Korea yang semakin terintimidasi dengan ketakutan yang mulai merasuki kebanyakan dari mereka dikagetkan dengan tertangkapnya salah seorang tentara yang mencoba melarikan diri. Dari raut wajahnya sangat terlihat bahwa ia sangat ketakutan dan tidak mau mati di medan perang. Melihat hal itu, Yi Sun-shin langsung bertindak tegas. Ya, benar saja bahwa lari dari medan perang adalah dosa dan kesalahan yang sangat besar. Selain karena akan mengurangi jumlah pasukan, hal itu juga akan mempengaruhi mental teman seperjuangannya. Jadi sangat pantas jika Yi Sun-shin memenggalnya sebagai sebuah hukuman. Setelah kejadian itu, Yi Sun-shin mulai menyusun rencana dengan menuju Selat Myeongyang, tepatnya di dekat Pulau Dara. Di sana ia mengecek arus air yang ternyata bisa berubah-ubah. Sehingga ia yang telah mengetahui bahwa musuh akan menyerang melewati selat tersebut, berencana memanfaatkan arus air di selat tersebut. Sesampainya di markas, Yi Hui yang merupakan anak Yi Sun-shin menanyakan kepada ayahnya terkait rencana pertempuran untuk kedepannya. Namun Yi Sun-shin menjawab bahwa rencana bukanlah masalah utama yang ia risaukan saat ini, melainkan rasa takut di kalangan pasukannya lah yang sangat ia risaukan. Mendengar hal itu, Yi Hui kemudian bertanya kembali apakah ayahnya tersebut sudah menemukan jalan keluar terkait hal itu. Yang ternyata Yi Sun-shin berniat mengorbankan dirinya sendiri sehingga rasa takut itu berubah menjadi keberanian. Singkat cerita, Yi Sun-shin yang sedang terlelap dalam tidurnya tiba-tiba bangun akibat mimpi buruk. Bahkan ia juga sempat berhalusinasi dan beranjak dari tempat tidurnya, di mana ia seakan-akan melihat teman-temannya yang telah mati yang memintanya untuk membalas dendam.
Bersamaan dengan itu, datanglah beberapa orang tak dikenal untuk membunuhnya. Beruntung Yihwei yang tanpa sengaja juga berada di situ dengan sigap menolong ayahnya. Namun apa yang terjadi? Sesuatu yang lebih mengagetkan ternyata sedang menimpa kapal kura-kura. Ya, kapal tersebut kini terbakar di lahap api. Yang tak lama kemudian terungkaplah bahwa pelaku penyerangan terhadap Yi Sun-shin merupakan pelaku yang sama yang membakar kapal kura-kura. Dan orang-orang tersebut adalah Komandan Bai Sol dan anak buahnya. Di mana hal itu mereka lakukan akibat ketidaksetujuan mereka terkait rencana penyerangan Yi Sun-shin. Mereka menganggap bahwa penyerangan itu sama halnya dengan misi bunuh diri berjamaah. Akan tetapi meski berhasil membakar kapal kura-kura dan melukai Yi Sun-shin, Komandan Bai Sol tak berhasil selamat dalam pelariannya, di mana ia harus mati setelah terkena panah Komandan Anhui. Sedangkan untuk Yi Sun-shin sendiri, ia tak kuasa menahan tangis saat melihat kapal andalannya mulai lenyap termakan api. Di sisi lain, kabar tentang terbakarnya kapal kura-kura ternyata telah sampai di telinga Todo Takatora. Lantas dengan kejadian itu, ia yang mengetahui bahwa kapal yang baru saja terbakar itu adalah kapal kura-kura terakhir Yi Sun-shin. Dengan pedenya, Todo Takatora yakin akan memenangkan pertempuran kali ini. Keesokan harinya, Lim Junyong yang sudah berada di markas Jepang sedikit kesulitan untuk menemukan Junsa. Bahkan saat ia hampir ketahuan, dengan terpaksa ia harus menyamar sebagai salah satu tawanan. Bersamaan dengan itu, datanglah Junsa dengan menunggangi kuda. Ia yang tanpa sengaja melihat Lim Junyong di situ langsung tahu bahwa Yi Sun-shin sedang menunggu informasi terbaru darinya. Dan benar saja, beberapa saat setelah itu, surat dari Junsa akhirnya tiba. Dalam surat itu, Junsa mengabarkan bahwa Jepang akan menyerang besok pagi dengan sekitar 330 kapalnya. Ia juga menambahkan bahwa penyerangan tersebut akan dipimpin oleh seorang jenderal yang bernama Kuroshima Michifusa. Sedangkan untuk armada kedua akan dipimpin oleh Wakizaka Yasuharu. Malam harinya, para komandan yang merupakan anak buah Yi Sun-shin merasa pesimis bisa memenangkan perang ini. Terlebih saat ini mereka tidak memiliki kapal kura-kura. Oleh karenanya, mereka sepakat untuk meyakinkan Yi Sun-shin agar membatalkan perang ini dan bergabung dengan angkatan darat. Sesampainya di hadapan Yi Sun-shin, Komandan Anhui sebagai perwakilan dari semua komandan segera menyampaikan aspirasi mereka. Ia mengatakan bahwa perang ini sama halnya dengan bunuh diri. Oleh karena itu, daripada harus mati di tangan musuh, Komandan Anhui lebih memilih mati dengan pedang Yi Sun-shin. Mendengar hal itu, Yi Sun-shin kemudian mengumpulkan mereka beserta semua prajurit tepat di depan markas mereka. Alih-alih akan mengumumkan terkait pembatalan perang, Yi Sun-shin justru memberi kejutan kepada pasukannya dengan membakar markas mereka. Setelah kejadian itu, dikarenakan sudah tidak ada lagi tempat berlindung, mau nggak mau para prajurit harus maju untuk berperang. Keesokan harinya, Yi Sun-shin dan para pasukan akhirnya bersiap untuk berperang. Mulai dari biksu, prajurit, para pendayung, semuanya telah memposisikan dirinya pada tugas mereka masing-masing. Bahkan Junsa akhirnya juga datang untuk bergabung dengan mereka. Tak sampai di situ, Kapten Nah De-yong yang semula berada di ibu kota kini juga terlihat di sana. Sementara untuk anak kecil, wanita, orang tua dan juga orang yang sakit tidak diikut sertakan dan ditinggalkan di pulau dekat situ. Selain itu, Yihwei yang merupakan anak Yi Sun-shin dikarenakan luka yang ia terima saat peristiwa penyerangan terhadap ayahnya dengan terpaksa juga tidak bisa ikut berjuang. Namun, terlepas dari semua itu, Yi Sun-shin dan para pasukan akhirnya berangkat ke medan perang.
Beberapa saat kemudian sampailah mereka di Selat Myeongnyang. Dan tanpa menunggu lama, Yi Sun-shin segera membuat formasi untuk menghadapi musuh. Formasi tersebut adalah formasi satu baris atau biasa disebut dengan formasi Iljajin. Sementara itu, walaupun samar-samar dari kejauhan, terlihat armada musuh yang sudah mulai mendekat. Dengan melihat jumlah mereka saja, pasukan Yi Sun-shin langsung gemetar seakan-akan sudah pasti kalah. Bahkan selain kapal utama yang ditumpangi Yi Sun-shin, semuanya memilih mundur dan membiarkan kapal utama berjuang sendirian. Melihat hal itu, Yi Sun-shin pun membiarkan mereka serta langsung menurunkan jangkar. Di sisi lain, Kuroshima yang melihat hanya ada satu kapal Yi Sun-shin di depannya tidak gegabah dengan hanya mengirimkan satu batalion saja. Akan tetapi, dikarenakan posisi Yi Sun-shin yang sangat diuntungkan dengan arus di Selat Myeongnyang, dengan mudah ia mengalahkan batalion tersebut. Oleh karena itu, Kuroshima kemudian mengirimkan batalion keduanya, di mana karena pada saat itu arus berubah dengan menguntungkan pihak Jepang, Yi Sun-shin memutuskan untuk segera mendekat ke Pulau Dara. Lantas dengan mempertimbangkan amunisi yang sudah mulai berkurang, Yi Sun-shin memerintahkan untuk melakukan pertarungan jarak dekat. Akan tetapi, karena jumlah pasukan yang tidak seimbang, kapal mereka akhirnya mulai dikuasai musuh. Dengan keadaan yang sudah kacau balau, Yi Sun-shin yang hampir kalah segera bertindak dengan rencana barunya, di mana melalui Kapten Nah Dae-yong ia memerintahkan agar mengumpulkan meriam di dalam dek kapal, sehingga dengan mempertaruhkan keselamatan kapalnya sendiri, meriam yang sudah mengarah ke lambung kapal musuh akhirnya ditembakkan. Beruntung rencana tersebut berjalan dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan tenggelamnya kapal musuh yang semula mengepung mereka. Sementara itu, setelah melihat pertaruhan yang dilakukan oleh pemimpin mereka, 2 dari 12 kapal yang semula mundur akhirnya mulai maju dan membantu Yi Sun-shin. Di waktu yang sama, Kuroshima yang melihat batalion keduanya juga tak mampu mengalahkan Yi Sun-shin dan pasukannya, akhirnya maju dengan batalion ketiga. Melihat hal itu, Yi Sun-shin segera memanggil semua kapten untuk merapat ke Pulau Dara. Akan tetapi, saat isyarat pemanggilan itu akan diperlihatkan lewat sebuah bendera, tiba-tiba disinilah tugas Haru sebagai sniper andalan Kuroshima, di mana dengan keahliannya membidik sasaran, isyarat bendera tersebut gagal dikibarkan. Namun ternyata Yi Sun-shin yang menyadari adanya sniper tersebut berbalik membidiknya dengan sebuah meriam. Sehingga dengan hanya satu tembakan, konsentrasi Haru berhasil dibuyarkan. Lalu tak lama kemudian bendera pun berhasil dikibarkan. Bersamaan dengan itu, para komandan yang masih enggan bergabung akhirnya tahu bahwa pemimpin mereka saat ini membutuhkan bantuan. Kembali ke Haru, ia yang masih belum menyerah kini mengalihkan sasaran utamanya kepada Yi Sun-shin. Lantas saat sudah tinggal menarik pelatuknya, tiba-tiba mantap sekali. Sebuah bidikan yang pas dan terarah, disusul dengan lesatan anak panah langsung menancap di mata Haru. Walhasil, Yi Sun-shin pun berhasil selamat dari kematian. Sementara itu, Komandan Anhui yang merupakan aktor di balik itu segera meminta maaf kepada Yi Sun-shin terkait tindakan ia sebelumnya. Di sisi lain, walaupun dengan tumbangnya Haru, Kuroshima tetap maju dan menyiapkan senjata rahasianya. Dan senjata yang dimaksud adalah kapal yang penuh dengan mesiu, di mana di dalamnya terdapat Lim Jun-yong dan tawanan Jepang lainnya.
Sementara itu, Yi Sun-shin yang melihat kapal aneh sedang menuju ke kapalnya tak tinggal diam dengan menembakinya. Lalu dengan rudal terakhir yang mereka miliki, ternyata tak ampuh untuk menghancurkan kapal tersebut. Akan tetapi, dengan serangan tadi, para tawanan Jepang sebagian bisa terbebas termasuk juga Lim Jun-yong. Oleh karena itu, ia pun segera berteriak sembari memperlihatkan bubuk mesiu dalam kapal tersebut. Sedangkan dari kejauhan, Junsa yang melihat hal itu akhirnya tahu bahwa kapal itu berisi bubuk mesiu dan siap untuk meledak. Lantas ia pun melaporkan hal tersebut kepada Yi Sun-shin beserta keberadaan Lim Jun-yong di sana. Akan tetapi karena sudah kehabisan amunisi, Yi Sun-shin tidak bisa mencegah kapal tersebut. Oleh karena itu, ia segera memerintahkan untuk meminta bantuan kepada kapal terdekat. Namun sayang, isyarat mereka tidak terlihat lantaran kapal yang diminta bantuan juga sedang sibuk bertahan. Sementara itu, Lim Jun-yong yang berusaha mengubah arah kapal misterius itu tiba-tiba ditusuk dari belakang. Beruntung ia masih selamat berkat pertolongan Yi Sun-shin. Di saat yang sama, Jong Burum yang melihat kekasihnya sedang dalam keadaan sekarat akibat luka tusukan, tanpa diduga ia bisa menangkap pesan dari sang kekasih. Di mana pesan itu ialah agar Jong Burum memberitahu kapal terdekat bahwa kapal utama dalam keadaan bahaya. Lantas ia pun segera memberi isyarat yang kemudian diikuti oleh yang lain. Sehingga pada akhirnya isyarat itu kemudian dapat segera mereka pahami. Oleh karenanya mereka pun langsung menembak. Boom! Bersamaan dengan meledaknya kapal misterius itu, berakhirlah tugas Lim Jun-yong sebagai mata-mata. Pasalnya, ia tidak mungkin selamat dengan ledakan sehebat itu. Namun berkat jasanya itu, kapal utama yang ditumpangi Yi Sun-shin masih bisa bertahan untuk melanjutkan perang. Sedangkan di pihak Jepang sendiri, setelah melihat rencananya gagal, Kuroshima memutuskan untuk maju dengan niat akan menabrak kapal utama Yi Sun-shin. Namun ternyata ya, lagi-lagi Yi Sun-shin diuntungkan dengan pusaran air yang sangat kencang. Sehingga dengan keadaan air yang seperti itu, hantaman keras dari kapal Kuroshima tidak begitu berarti untuk merusak kapal Yi Sun-shin. Akan tetapi, keadaan kedua kapal yang kini sudah berdempetan mengakibatkan pertarungan jarak dekat yang tak terelakkan. Saking sengitnya pertarungan itu, para pendayung pun juga ikut melakukan perlawanan. Sementara itu, setelah melihat laksamana mereka mulai kewalahan, kapal-kapal yang sebelumnya mundur perlahan mulai membantu dengan menembaki kapal Kuroshima. Walhasil, kapalnya pun oleng dan hampir tenggelam. Oleh karenanya, salah satu dari anak buahnya mengusulkan untuk memanggil bantuan. Akan tetapi Kuroshima menolak sambil berkata bahwa hal itu hanya akan sia-sia. Pasalnya, ia yakin bahwa Wakizaka tidak akan menolongnya. Apalagi ia tahu bahwa Wakizaka punya trauma atas kekalahannya dari Yi Sun-shin. Pada akhirnya, Kuroshima pun nekat untuk menghadapi Yi Sun-shin secara langsung. Namun sayang sekali sebelum ia sampai, anak buah Yi Sun-shin terlebih dahulu menghalangi Kuroshima dan berhasil membuatnya lemah. Sehingga pada akhirnya ya, itulah akhir dari hidup seorang Jenderal Kuroshima. Namun meski begitu, kematiannya tak lantas membuat pihak Korea bisa merayakan kemenangannya. Pasalnya, kapal utama mereka kini mulai masuk dalam pusaran air.
Di sisi lain, tanpa diduga Wakizaka ternyata mulai maju untuk menyerang. Di tengah keputusasaannya itu, tiba-tiba muncul kapal-kapal kecil yang menarik kapal Yi Sun-shin, di mana kapal-kapal kecil tersebut adalah warga sipil yang tergerak untuk menyelamatkan pemimpin mereka. Di waktu yang sama, kabar baik akhirnya datang dari kapal-kapal yang sebelumnya telah mundur. Ya, dengan melihat kegigihan Yi Sun-shin, para komandan akhirnya maju dan bergabung dalam formasi. Sehingga saat dirasa sudah siap, Yi Sun-shin kemudian memerintahkan untuk bertabrakan. Mendengar hal itu, walaupun para komandan sempat kaget dengan keputusan tersebut, pada akhirnya mereka pun menabrakkan kapal mereka ke arah kapal musuh. Dan benar saja, kapal angkatan laut Korea yang bentuknya lebih besar dengan mudah menenggelamkan kapal angkatan laut Jepang. Di mana keadaan itu seakan-akan mengingatkan mereka akan kapal kura-kura. Tak sampai di situ, mereka juga menembakkan meriam untuk memastikan kemenangan mereka. Di sisi lain, pihak Jepang sebenarnya masih berpotensi besar untuk menang. Akan tetapi, karena sudah terlanjur ketakutan dengan keajaiban yang dibuat oleh Yi Sun-shin, Todo Takatora yang memegang kendali saat itu akhirnya memutuskan untuk mundur. Walhasil, dengan kejadian itu, Korea pun menang telak dalam pertempuran ini. Tercatat dari semua kapal Jepang yang masuk ke Selat Myeongnang, terdapat 31 kapal yang berhasil ditenggelamkan. Sementara itu, ditemukan juga 90 kapal yang rusak parah. Di waktu yang sama, untuk armada Yi Sun-shin sendiri, tak satu pun dari mereka yang mengalami kekalahan. Lantas, dengan kemenangan itu, semua kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya.